Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Aprizal, masih di channel yang sama. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, comment, and share untuk video kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah struktur keruangan desa dan kota. Pada submateri struktur keruangan desa. Materi ini dikhususkan untuk siswa kelas 12 yang ada di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di jenjang sekolah lanjutan menengah ke atas atau SLTA sederajat. Struktur keruangan desa. Kita awali dari pengertian desa. Istilah desa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Istilah desa di setiap wilayah biasanya berbeda-beda, tergantung daerah setempat. Misalnya, seperti di Aceh, istilah desa dikenal dengan istilah gampiong atau minasa. Lain halnya atau beda lagi dengan di daerah Tapanuli. Di daerah Tapanuli, desa itu dikenal dengan istilah hutan. Dan masih banyak lainnya. Seperti halnya di daerah Lampung, banyak sekali sebutan desa yang berbeda. Ada yang menggunakan istilah pekon, ada juga yang menggunakan istilah tiuh. Dan ini sama sebenarnya artinya desa. Hanya saja mereka menggunakan bahasa daerah Lampung untuk sebutan tersebut. Ada berbagai macam pengertian daripada desa yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama kita bahas pengertian menurut R. Bintarto. Menurut beliau, desa itu merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural atau budaya yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Itu pengertian desa menurut salah satu ahli di bidang sosial, yaitu R. Bintarto. Selanjutnya, pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah desa dan desa adat, disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pengertian desa menurut Sutarjo Karto Hadikusumo. Menurut beliau, desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Di Indonesia terdapat lebih dari 41.000 desa dan 21.000 diantaranya ada di Pulau Jawa. Desa-desa yang terdapat di Indonesia itu dihuni oleh sekitar 80% dari seluruh penduduk desa. Artinya lebih banyak masyarakat Indonesia tinggal di wilayah desa dibandingkan dengan kota. Pada umumnya, penduduk desa itu bermata pencaharian sebagai
petani. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor agraris atau pertanian, termasuk peternakan dan juga perikanan. Meskipun demikian, makin lama terdapat kecenderungan bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian itu mengalami penurunan. Selanjutnya mengenai unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa itu ada 3. Yang pertama ada penduduk, kedua ada perilaku, yang ketiga ada wilayah. Yang pertama kita bahas penduduk. Penduduk itu berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas penduduk meliputi tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maupun tingkat kemakmurannya. Sedangkan kuantitas penduduk itu meliputi jumlah penduduk, persebarannya, mobilitasnya, pertumbuhannya, dan mungkin kepadatan penduduknya. Yang kedua, unsur perilaku. Unsur perilaku meliputi pola tata kehidupan atau kelakuan masyarakat, tata pergaulan daripada masyarakat, adat istiadatnya, dan mungkin juga norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Perilaku masyarakat desa itu ditunjukkan oleh adanya ikatan antar warga yang lebih erat dibandingkan warga kota. Hal ini bisa dilihat dengan adanya gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Unsur yang ketiga yaitu wilayah. Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Adanya perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan daripada wilayah pula. Misalnya, daerah yang relatif datar dan terletak di dekat perkotaan itu akan lebih berkembang cepat dibandingkan di daerah pegunungan. Selanjutnya, tentang ciri-ciri desa. Banyak sekali ciri-ciri tentang desa. Menurut para ahli juga banyak sekali. Sekarang kita bahas ciri-ciri desa menurut ahli yaitu Suryono Sukamto. Menurut Suryono Sukamto, ciri-ciri wilayah pedesaan diantaranya yang pertama, proses sosialnya itu berjalan lambat. Sifat gotong royongnya masih kuat. Tingkat pendidikannya masih relatif rendah. Golongan orang-orang tua di kampung itu umumnya memegang peranan penting. Yang kelima, masyarakatnya masih memegang norma-norma agama secara kuat. Yang keenam, warga masyarakat memiliki hubungan kekerabatan erat karena berasal dari satu keturunan. Yang ketujuh, corak kehidupannya masih bersifat paguyuban. Kedelapan, struktur ekonominya masih bersifat agraris. Dan yang kesembilan, cara bertaninya masih sebagian besar bersifat tradisional. Itu dia 9 ciri-ciri desa menurut Suryono Sukamto. Lalu bagaimana menurut ahli lain? Sekarang kita bahas ciri-ciri desa menurut Raucek dan Warren. Menurut mereka berdua, ciri-ciri desa diantaranya yang pertama, hubungan masyarakatnya masih bersifat kekeluargaan. Yang kedua, mobilitas penduduknya masih sangat rendah. Yang ketiga, keluarga di pedesaan itu masih sangat tradisional, memiliki banyak fungsi, khususnya sebagai unit ekonomi.
Yang keempat, kelompok penduduk yang bermata pencaharian utama di daerah tertentu dan mempunyai peran yang cukup besar. Yang kelima, komunikasi keluarga terjadi secara langsung, mendalam, dan bersifat informal. Dan yang terakhir, menurut mereka, ciri-ciri desa adalah suatu kelompok itu dibentuk berdasarkan faktor geografis. Nah, itu tadi ciri-ciri desa menurut Suryono Sukamto dan juga menurut Raucek and Warren. Setelah kita bahas ciri-ciri, kita bahas permasalahan yang ada pada masyarakat desa. Permasalahan yang ada pada masyarakat desa diantaranya yang pertama, lapangan pekerjaan di luar sektor non-agraris itu hampir tidak ada. Yang kedua, sistem upah dari sektor agraris itu sangat rendah, relatif rendah, lebih rendah dibandingkan dengan sistem upah yang berlaku pada sektor non-agraris. Yang ketiga, sistem kehidupan sosial budayanya masih bersifat tradisional. Yang keempat, keterkaitan terhadap kepemilikan lahan. Dan yang kelima, menurunnya kesuburan daripada lahan pertanian. Demikianlah 5 contoh dari permasalahan daripada masyarakat desa. Demikianlah penjelasan materi tentang struktur keuangan desa. Nantikan video selanjutnya masih seputar desa dan kota. Saya sampai di sini, minta maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.